Lantaran tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, sebanyak 13 orang jemaah umroh dari Lovina Travel laporkan pemilik travel ke Polda Sumatera Selatan atas kasus penipuan. Kasus penipuan jemaah umroh ini diduga dilakukan Lovina Travel atas janji keberangkatan yang tak kunjung dipenuhi. Pihak Travel Lovina sebelumnya berjanji akan memberangkatkan jemaah pada tanggal 30 Januari 2023. Yang kemudian diundur tanggal 23 Februari 2023. Dan sampai sekarang tidak ada kejelasan. Korban yang gagal umroh akhirnya melapor ke Polda Sumatera Selatan. Kemudian korban diminta menjalani pemeriksaan di unit 4 Jatanras Polda Sumatera Selatan. Seorang korban, Masito, bersama dengan seorang rekannya yang pertama kali mendaftar mendapat promo dengan menyetor uang tunai sebesar 21 juta rupiah. Sedangkan rekannya menyetor kepada travel bervariasi dari 25 juta hingga 28,5 juta rupiah. Korban berusaha menemui pihak sekaligus pemilik travel Lovina, akan tetapi tidak ada itikat baik. Bahkan kantor travel Lovina yang berada di Jalan Sukamto, Kecamatan Kemuning, Palembang dalam keadaan kosong. Kami melapor tentang penipuan umroh. Penipuan umroh seperti apa tuh awalnya? Kami dijanjikan berangkat tanggal 30 Januari, ternyata diundur tanggal 23 Februari, ternyata tanggal 23 Februari juga tidak berangkat. Tidak berangkat ya? Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh rombongan? Berapa banyak korban itu? Kami rombongan 13 orang. 13 orang. Berapa menyetor uang waktu itu? Kalau saya berdua dengan Ibu Siti Aisyah, kami dapat promo 21 juta, ada yang 25 juta, ada yang 28,5 juta. Oh, beda-beda. Beda-beda. Waktu itu ketemu dengan orang travelnya gimana, Pak? Sudah ketemu sama orang travel. Apa yang dijanjikan? Janjinya itu sudah include, tidak ada penambahan apa-apa. Tapi sekarang nggak berangkat ya? Sampai sekarang nggak berangkat. Boro-boro nggak berangkat, ketemu Pak dia tidak mau. Ini perkara tindak pidana penipuan penggelapan sebagai jemaah umroh dari PT Travel Lovina Umroh. Korban banyak, LP yang sudah masuk ini 4 LP yang sekarang kami lakukan pemeriksaan, mendalami. Memang benar jemaah ini dijanjikan pada tanggal 23 Januari untuk berangkat sebagai jemaah umroh. Ternyata diundur pada tanggal 30 Februari 2023 dan ternyata tidak berangkat juga. Dan sampai sekarang mereka ini tidak ada kejelasan dari PT tersebut. Para korban berharap ada itikat baik dari pemilik travel agar dapat mengembalikan uang jemaah yang batal berangkat. Januar Ikram melaporkan dari Palembang. Ya, arisan selalu menjadi daya tarik ibu rumah tangga untuk mendapatkan uang. Namun di kota Palembang, sejumlah ibu-ibu justru harus menanggung rugi ratusan juta rupiah lantaran dana arisan dibawa kabur oleh sang bandar. Kasus penipuan dan penggelapan dana arisan daring atau online kembali terjadi di kota Palembang. 5 orang ibu rumah tangga ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang guna melaporkan seorang bandar arisan berinisial ER yang diduga membawa kabur dana arisan. Kasus ini berawal dari perkenalan para korban dengan pelaku di media sosial Instagram. Pelaku menawarkan arisan online dengan keuntungan yang menjanjikan. Besaran uang yang diserahkan korban bervariasi, mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah. Namun sayangnya, usai menerima uang, pelaku justru tidak diketahui rimbanya. Pertama sekali dia menawarkan ada arisan yang get 50 juta terhadap saya. Ya, karena saya kenal baik dengan si Ernita, jadi ya saya tergiur kan mau ikut di arisan. Saya ambil 2 nomor. Jadi saya arisan yang pertama sudah dibayar. Saya kan nomor 5. Tapi yang ke arisan yang nomor 10 saya belum ada pembayaran sampai hari ini. Sedangkan member sudah bayar full ke Ernita sendiri. Makanya saya melapor hari ini. Seharusnya saya dapat itu di bulan Desember. Tanggal 5 Desember seharusnya saya menerima uang tersebut. Tapi sampai hari ini pun Ernita belum ada pembayaran terhadap saya. Dan juga tidak ada respon ya dari pihak mereka. Makanya kita sampai ke sini tidak ada etikat baik lagi, sudah tidak merespon lagi, jadi makanya sampai ke sini.
Cuman kita dijanjikan terus kan. Tapi sampai kapan janji itu ya? Berarti masih kontak nggak ya? Berarti masih komunikasi sama Komunikasi sama Ernita tidak ada lagi, sama PH-nya aja. sejak pergantian PH. Kalau PH sebelumnya masih ada. Ya, masih sejak pergantian PH-nya. Tahun tepatnya tahun hari ini 2022 di Desember ya. Desember 2022. Total kerugian yang diderita para korban mencapai 300 juta rupiah. Diperkirakan korban arisan daring ini masih akan bertambah, mengingat jumlah pesertanya cukup banyak. Para korban berharap polisi segera memproses laporan mereka dan menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polsek Seberang Ulus 1 meringkus pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pria di warung kopi bawah jembatan Ampera, Palembang. Karena melakukan perlawanan, polisi terpaksa menembak kaki dari pelaku. Rahmat Alamsyah alias Alam, warga Kertapati, Palembang ini tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Seberang Ulus 1 Palembang pada Sabtu siang. Pria berusia 28 tahun ini sebelumnya buron usai membunuh seorang pengemudi ojek daring bernama Julius Joni. Namun karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap, polisi terpaksa menembak kaki Alam. Kasus pembunuhan ini dipicu persoalan sepele saat pelaku dan korban berada di warung kopi dan terlibat selisih paham. Pelaku tidak terima korban mengambil korek api miliknya. Pelaku semakin dibuat emosi oleh korban saat tubuhnya dipukul. Pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dan menikam ke arah korban hingga bersimbah darah. Pelaku dan korban berteman dan motif daripada kejadian ini adanya selisih paham antara pelaku dan korban sehingga terjadi perkelahian. korban alami luka di bagian apa, Benang? Korban luka tusuk di sebelah kiri belakang. Untuk si pelaku sendiri dalam pelagannya kemana nih, Benang? Pelaku sendiri dalam pengakuannya dia langsung ketika selesai dia melakukan penusukan dia langsung kabur menuju arah Kertapati. Korek. Kawan aku lah lari kalau dia balik korek, dah balik lagi. Juga di depan, tak pandang korek. Iya, kani kilo aja dia. Mabuk kau ni, kamu yang aku mabuk kau. Pandang korek aku kena balik je kan, dah sore. Kani mabuk kilo kani je dia. Tak dia langsung, nah ini korek apa buat nak ngocok kan? Lepas tu nak pergi. Langsung lari? Ya. Kau tusuk? Ya. Kasus pembunuhan sesama pengemudi ojek daring ini terjadi di sebuah warung kopi di bawah jembatan Ampera, Palembang pada Kamis 2 Maret 2023 lalu. Korban tewas di lokasi kejadian setelah menderita luka tusukan di bagian punggungnya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk pisau yang digunakan pelaku menusuk korban. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang pembunuhan yang ancamannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak terima kalah saat bermain sepak bola, seorang pria di Kota Palembang menikam dua remaja lawan mainnya menggunakan sebuah gunting. Dua remaja berinisial IL dan ST warga Jalan Kiai Haji Ashari, Seberang Ulus 1 Palembang ini harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit pada Jumat petang. Keduanya menderita luka yang cukup serius di tubuhnya setelah ditikam oleh seorang yang tidak dikenal. Beruntung nyawa kedua remaja berusia 16 tahun ini selamat setelah aksi pelaku dilihat warga setempat. Kejadian berawal saat kedua korban sedang bermain sepak bola di taman bawah jembatan Ampera. Tiba-tiba pelaku yang tidak dikenal bergabung bermain sepak bola bersama kedua korban. Namun karena kalah bermain, pelaku justru tidak terima dan menusuk kedua korban dengan sebuah gunting. Adik aku main bola mbak Nah di bawah proyek budak itu tuh ini mbak aku datang main juga kan. Ujung-ujung budak itu kalah, parah mbak. Keluarga kedua korban yang tidak terima telah melapor kasus penganiayaan ini ke Polrestabes Palembang. Mereka berharap polisi dapat segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.